Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dynamic routing atau routing dinamis. Seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, routing itu dilakukan jika kita ingin berkomunikasi dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dan telah kita ketahui bersama bahwa internet itu terbuat dari banyak jaringan-jaringan yang sangat kecil. Sehingga mau tidak mau setiap jaringan harus menggunakan routing. Untuk merutekan satu jaringan ke jaringan yang lain, maka pada routing itu harus dijalankan protokol routingnya. Protokol untuk routing ini sangat banyak sekali. Berikut ini merupakan jenis-jenis routing dinamis yang biasa kita kenal. Ada IGRP, ada EIGRP. EIGRP ini adalah lanjutan dari protokol IGRP. Ada OSPF, ada RIP. Nah, RIP ini juga mempunyai dua versi nantinya. Ada versi 1 dan versi 2. Ada BGP, ada ISIS. Nah, ini semua protokol yang bisa kita gunakan untuk diimplementasikan kepada router. Untuk konsep routing dinamis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah IGP atau Interior Gateway Protocol. Yang kedua adalah EGP atau Exterior Gateway Protocol. Protokol yang termasuk ke dalam IGP ini biasanya digunakan pada intra-autonomous system routing atau digunakan pada sistem routing yang berada di dalam atau antar perusahaan, antar kampus, antar sekolah, atau antar institusi-institusi lainnya. Biasanya, protokol ini diterapkan untuk mengendalikan di dalam satu organisasi. Berbeda terbalik dengan EGP. Protokol yang menggunakan EGP ini biasanya digunakan pada Inter-Autonomous System Routing atau digunakan pada sistem routing yang berbasis internet. Contohnya, misalkan dari ISP ke ISP, atau perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Nah, biasanya protokol ini diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan di dalam jaringan internet. Nah, sekarang kita lihat contoh protokol-protokol yang termasuk ke dalam IGP dan EGP. Untuk protokol IGP ini ada 3 pembagian. Yang pertama adalah Distance Vector Routing Protocol, yang kedua adalah Link State Routing Protocol, dan yang ketiga adalah Hybrid Routing Protocol. Distance Vector Routing Protocol ini digunakan oleh router untuk mencapai tujuannya dengan cara melihat berapa banyak titik-titik yang terhubung ke tujuannya. Contoh misalkan, dari router A ingin terhubung ke router Z. Nah, maka protokol IGP ini dia akan mencari titik terdekat atau titik terkecil yang ditempuh untuk mencapai si router Z tadi. Biasanya semakin sedikit titik yang terhubung di sana, maka jalur itulah yang akan dipilih oleh protokol IGP. Contoh protokolnya adalah RIP versi 1 dan versi 2. Juga ada IGRP. Untuk Link State Routing Protocol ini berbeda cara kerjanya dengan Distance Vector. Untuk Link State ini, biasanya protokol tersebut akan mencari jalur terdekat dengan cara melihat apakah bandwidth di setiap titik tersebut besar atau tidak. Nah, dia akan mencari bandwidth terbesar atau tercepat. Sehingga untuk mencapai router A ke router Z, maka dari router A, protokol tersebut akan mencari jalur-jalur tercepatnya. Untuk contoh protokol Link State Routing ini adalah OSPF dan ISIS. Kalau bisa kita simpulkan, kalau Distance Vector itu ngelihat jumlah titiknya berapa, tapi kalau Link State Routing Protocol itu melihat berapa besar bandwidth yang ada di setiap titiknya. Dan yang ketiga adalah Hybrid Routing Protocol. Hybrid Routing Protocol ini bekerja dengan cara yang menggabungkan teknik Distance Vector dan Link State Routing. Nah, untuk contoh protokol di EGP itu cuma satu, yaitu BGP.
Nah, untuk materi kita yang terakhir, saya akan membahas tentang OSPF. OSPF ini merupakan sebuah routing protokol, di mana dia menggunakan algoritma link state routing dan masuk ke kategori IGP. LSR dan IGP ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi, jika teman-teman ingin memahami tentang LSR dan IGP, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. OSPF ini dia terdiri dari dua versi. Yang pertama adalah versi 2 dan versi 3. Versi 2 ini digunakan untuk IP address versi 4. Dan untuk versi 3, OSPF ini menggunakan IP versi 6. Untuk versi 2, yaitu dengan menggunakan IP versi 4, OSPF ini sudah mendukung teknologi VLSM. Nah, apa itu VLSM? Itu sudah saya bahas di video tentang VLAN. Bagaimana cara kerja dari OSPF? Cara kerja dari OSPF ini adalah dia akan mencari jalur terpendek berdasarkan 3 faktor. Yang pertama adalah bandwidth, yang kedua adalah delay, dan yang ketiga adalah load. Jadi, jika di sebuah jaringan mempunyai bandwidth yang besar, delay yang kecil, dan load yang kecil, maka OSPF akan memilih rute tersebut. Di video-video awal, saya sudah menjelaskan tentang RIP. RIP dan OSPF ini dua-duanya termasuk ke kategori routing dinamis. Perbedaan yang mendasar dari kedua routing protokol ini adalah RIP itu menggunakan distance vector protocol, sedangkan OSPF itu menggunakan link state protocol. Yang kedua, RIP itu menghitung jumlah hop yang ada di sekitar jaringannya. Sedangkan OSPF itu menghitung bandwidth, delay, dan load. Nah, untuk RIP, rute yang dipilih adalah hop yang paling sedikit. Jadi walaupun secara fisik jaraknya jauh, jika hanya ada 2 router, maka RIP akan memilih jalur tersebut. Tetapi berbeda terbalik dengan OSPF. OSPF itu tidak akan melihat berapa jumlah hop yang ada, tetapi akan menjumlah bandwidth, delay, dan load yang ada di setiap jaringan tersebut, sehingga rute yang dipilih itu sesuai dengan kecepatannya. Walaupun routing protokol OSPF ini akan lebih cepat, tetapi ada beberapa kekurangan yang harus diperhitungkan. Yang pertama adalah OSPF ini menggunakan algoritma short path first, jadi mencari jalur terpendek. Algoritma ini membutuhkan kinerja prosesor yang sangat tinggi, sehingga OSPF ini membutuhkan resource prosesor yang tinggi. Selain itu, OSPF juga membutuhkan memori yang banyak untuk menyimpan database dari setiap rute yang terhubung oleh router. Jadi, semakin banyak jalur yang dimiliki oleh router OSPF ini, maka database-nya akan semakin banyak dan otomatis memori yang dibutuhkan akan semakin besar. Dan yang ketiga adalah OSPF ini akan lebih rumit dipelajari dibandingkan dengan protokol routing lainnya. Karena nanti teman-teman akan berbicara tentang areanya, berbicara tentang wildcard-nya, dan berbicara tentang proses ID dari OSPF itu sendiri. Nah, kira-kira itu saja penjelasan tentang OSPF. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami materi tentang OSPF ini.